Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini mentang-mentang judulnya bola ini, jadi kayak reporter bola. Iya, benar dong. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kembali kita ya di majelis yang diridhoi Allah. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah di Shisha TV yang berada di Zoom dan juga jamaah yang berada di Shisha TV, jamaah Kopi Uduk. Luar biasa kelihatan semua ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Kelihatannya wajahnya segar-segar karena bola belum mulai ya, baru besok ini. Jadi kelihatannya tadi malam nggak ada yang begadang. Baik, alhamdulillah hari ini memang spesial kita. Ya karena memang sekarang ada perhelatan akbar ya berupa kata Ramdan nggak boleh nyebut ya. Oh boleh kalau ini ya. Piala Dunia yang dilaksanakan di Qatar dan banyak hal yang unik yang luar biasa yang terjadi di Qatar dan tentunya hal ini terkait dengan umat Islam gitu baik di Qatar sendiri maupun juga umat Islam sedunia. Nah, apakah itu? Ini akan kita bahas dan hari ini kita mengambil tema yaitu syiar Islam di Qatar. Bagaimana ternyata Qatar yang menjadi tuan rumah justru memberikan nuansa Islam dalam penyelenggaraan Piala Dunia dan tentunya ini juga mendapatkan respon dari berbagai pihak. Ada respon yang barangkali ya kurang sip gitu ya dari beberapa negara, tapi ternyata yang kebanyakan atau sebagian besar menyambut baik apa yang dilakukan oleh tuan rumah Qatar. Baik, ya sebelum kita akan memulai seperti biasa, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan memberkahi acara kita pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, silakan yang baru masuk. Ya langsung aja deh. Luar biasa ini. Iya, alhamdulillah. Ini ternyata satu orang rombongan dari Qatar baru nyampe. Baik, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhai Atali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Allah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, baik yang sekarang berada di Zoom Jamaah Zoomiyah ataupun yang sudah berada di studio Sisa TV. Sebelum acara mulai, hari ini kalau nggak salah ada yang sedang sakit ya Kimo ya? Ya kita doain opa, Ya, silakan, orang tuanya, bapak, mertua dari Pak Pras ya, Pak Budi Fitrianto dan Pak Pras, ya, Bapak Haji Marwondo Joyo Sumarto. Bapak Ibu sekalian, jamaah Zoom juga jamaah Majelis Kopi Uduk, semua dimanapun berada, yuk kita doakan, baca surah Al-Fatihah untuk Bapak Haji Marwondo Joyo Sumarto. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan, Allah sembuhkan, dan terus bisa kembali beraktivitas, bisa mengajar lagi, bisa juga kumpul bersama keluarga, ya, dan anak-anaknya, menantunya yang menanti serta mencintainya, diberikan kekuatan untuk mengurus orang tua. Ya Allah, hadiniha wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyati syifa. Allahumma syafi anta syafi syifaan ajilan la yughadiru saqaman zahiran wa batinan ala hada. Bapak Marwondo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini memang khusus kita bicara terkait dengan dakwah ya, syiar dan apa yang ada atau terjadi di Qatar pada saat ini. Ya, walaupun ini sebenarnya
tidak ada kaitannya kalau orang melihat dengan kegiatan keagamaan gitu, sepak bola gitu kan. Apa sih hubungannya? Nah, ternyata Qatar sebagai tuan rumah ini menjadikan wahana ataupun sarana dari Piala Dunia ini justru ada nilai-nilai dakwahnya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu kegiatan dakwah yang memang dikhususkan gitu Kimo ya, tapi ternyata memang penyelenggara itu luar biasa begitu ya. Banyak hal-hal yang terjadi di sana kalau kita melihat dalam perspektif dakwah ini banyak hal yang menggembirakan gitu. Nah, ada beberapa poin mungkin yang bisa kita angkat. Yang pertama, di Qatar pada saat ini panitianya itu tegas menolak namanya kampanye LGBT. Ya, sehingga hal-hal yang berbau LGBT itu, bendera yang pelangi gitu ya. Untung aja di sana nggak pada bawa kue itu ya, yang dari Betawi itu. Kue lapis. Kue lapis. Kalau bawa kue lapis nggak boleh masuk juga. Nah, ini sungguh sangat luar biasa dan diberlakukannya dengan tegas. Ya, sampai-sampai para supporter yang menggunakan topi pelangi, kemudian emblem pelangi, termasuk juga pemain sepak bola ataupun negara-negara yang ngotot ya mengatasnamakan HAM, ini tidak digubris dan banyak sekali terjadi polemik ya, dan juga reaksi. Reaksi pertama kita melihat dari grup dari negara Jerman ya yang memang mendukung LGBT, maka ketika awal dia bertanding, begitu mereka difoto itu mereka menutup mulutnya. Ya kan, saya nggak tahu apa maksudnya gitu ya, menutup mulutnya ya, karena mereka menentang gitu ya kepada penyelenggara ya kan di Qatar ya, kenapa di sini tidak diperbolehkan. Nah, dia menutup mulut, akhirnya tidak lama dia menutup mata karena harus pulang duluan begitu. Nah, itu yang terjadi. Dan ternyata kampanye ini tidak berhenti sampai di situ. Maka banyak hal kemudian disinggung tentang hak asasi manusia, dan bahkan juga beberapa media mengangkat dengan sengaja menginterview beberapa pemain bintang ya untuk diminta komentarnya tentang larangan LGBT. Yang menarik adalah komentar dari pemain sepak bola Brazil. Neymar waktu itu ditanya juga, bagaimana komentar Anda tentang LGBT? Menurut saya jawabannya cerdas banget. Neymar cuma bilang seluruh pemain Brazil suka sama perempuan. Itu aja dia. Jadi saya pikir ini tamparan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan bahkan juga selain daripada tidak bisa masuknya di situ LGBT, dan bahkan beberapa negara kemudian FIFA dengan tegas juga menyatakan keberpihakan dengan Qatar. Artinya loh, ini adalah tuan rumah dong. Kita harus menghargai apa yang terjadi, apa yang diberlakukan oleh tuan rumah begitu. Nah, kemudian ada lagi hal yang menarik ketika orang-orang ingin melihat ya mapping. Ya, di sana itu kalau di Qatar orang-orang mencari yang namanya negara Israel itu tidak ada, Pak. Jadi begitu ke sana mapnya negeri ataupun Israel itu disebut dengan apa namanya pendudukan Palestina. Dan juga banyak Kimo campaign ya bendera Palestina. Artinya ini adalah giroh sebenarnya yang terjadi di sana, betapa masyarakat mendukung, dan tidak hanya dari negara-negara Muslim, pendukung-pendukung dari negara-negara yang lain termasuk Portugal kalau tidak salah ya, dan yang lain juga ternyata ikut gitu menyuarakan keberpihakan mereka ya, dan juga penentangan mereka terhadap Zionis Israel. Nah, ini sebenarnya bagian yang kita angkat di sini, ada syiar di Qatar gitu. Walaupun mungkin ya kalau kita melihat orang main bola nih, kalau orang syariat mungkin ngelihat apaan syiar, main bola pakai celana pendek tuh laki kelihatan dengkulnya gitu loh. Di mana syiarnya? Nah, kalau orang melihat secara kacamata seperti itu. Nah, tapi di lain pihak itu luar biasa untuk berani ya kemudian menegakkan nilai-nilai Islam, itu sungguh sangat luar biasa. Dan termasuk juga Kimo di sekeliling bangunan ataupun stadion itu disediakan tempat-tempat untuk sholat. Jadi orang tuh yang keluar sholat bisa
dimanapun, kemudian juga tempat wudhu ya, banyak gitu. Jadi kemarin waktu saya ke sana itu luar biasa banget itu. Kok nggak ketemu? Hah? Kok nggak Kok ketemu? sana juga? Iya kan kita sama-sama nggak ke sana. Benar Pak, ternyata pas saya sadar nggak tahu saya mimpi gitu ya. Mimpi berangkat ke sana gitu. Tapi ya alhamdulillah saya bahagia. Nah, kita kehadiran tamu yang luar biasa. Wah, ini surprise nih. Surprise. Abang kita Bang Surprise. Ganteng. Sengaja saya nggak ngomong. Sengaja saya ngomong beliau hadir pada malam hari ini. Makanya ini luar biasa, Hah? ada Siapa abang. lagi kalau bukan beliau ini adalah presenter olahraga terbaik Indonesia. No, 6 Panasonic Award telah digondol pada waktu itu. Siapa lagi kalau bukan Om Ganteng Dik doang. Waduh. Assalamualaikum Ustadz Mohai dan Agus Idwar, sahabat sejati dunia akhirat. Selamat malam juga para jamaah. Baik, saya ingin cerita saja, bismillah ya. Pergi haji saya tahun 2000. 2000 itu 43 hari saya haji biasa. Di tengah-tengah kegiatan haji, saya ngobrol sama orang Arab. Jadi saya belajar bola dari orang Arab di Arab. Saya tanya, manggilnya apa ya? Tuan apa ya? Haji, kenapa kamu main bola buka aurat seperti Agus nyambung tadi ya? Dia jawabnya singkat sekali. Urusan sepak bola Allah yang menciptakan tapi dititipkan oleh FIFA. Sementara urusan dunia akhirat dititipkan di Al-Quran. Sesederhana itu jawabannya. Ya, jadi kalau waktu sholat ya mereka sholat di lapangan. Kalau udah waktunya. Jadi kalau kita memegang peranan, sebenarnya Liga Indonesia itu harusnya habis asar, berakhir menjelang maghrib, atau mulai dari Isya. Kenapa begitu? Mari kita telaah. Ini jujur aja ya, karena bola Allah ciptakan, saya mendapatkan segalanya. Dapat kandang jurang doang, dapat lapangan bolanya, keliling Eropa, Asia, pergi ke menara-menara tertinggi di dunia itu cuma gara-gara bola aja. Karena saya mendapatkan rumusan tentang apa itu sepak bola. Ini mudah-mudahan bukan cocokmologi ya, tapi karena ini pegangan hidup saya, yaitu Asmaul Husna. Gus, pemain bola itu satu tim ada berapa orang? 11 nama Allah dalam urutan Asmaul Husna apa? Harus urutan kan? Al-Khaliq. Nah. Al-Khaliq, yang maha pencipta. Jadi kalau semua pemain bola mengerti kurikulum hidup itu adalah Asmaul Husna, maka yang turun ke lapangan harus menciptakan peluang, harus menciptakan gol. Kemenangan itu bukan pemberian Allah yang mutlak, tapi adalah ikhtiar kita secara berjamaah. Al-Khaliq. Allah sudah menentukan kemenangan siapa, kita hanya ikhtiar melalui berkarya, menendang bola, umpan sana-sini, tembak langsung, untuk menciptakan peluang. Jadi sekali lagi, kalau orang bermain karena Allah, ya jelas ya, bukan karena merah putih, bukan karena Garuda, itu otomatis kita susah dikalahkan. Karena ada jihad di situ. Jadi orang Islam kalau main karena Allah, maka bendera merah putih akan berkibar di langit yang tinggi. Garuda juga akan terbang di cakrawala di langit yang biru. Jadi jangan terbalik. Jangan Garuda di dadaku. Itu bait alinea kedua dari sebuah lagu. Harusnya, ya Allah di hatiku, Rasulullah di dalam jiwaku, baru bait-baitnya burung Garuda. Ya, kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya tuh kita mengabdi jangan jadi sepak bola. Mengabdilah kepada Allah, jalannya adalah sepak bola. Ya, jadi Al-Khaliq itu sekali lagi yang maha pencipta. Jadi Allah lah yang menciptakan sepak bola itu. Ya, kalau dua kesebelasan jadi berapa, Gus? 22 Om. Islam berdiri 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nama Allah dalam urutan Asmaul Husna yaitu Yaqafid. Ya. Artinya yang maha merendahkan hati.
Kalau kamu jadi bintang, please deh, menang sama Malaysia di Gelora Bung Karno, jangan main ke infotainment, ke partai-partai. Kita masih ada tandang di Malaysia. Yang terjadi apa? Kita jumawa, kita kalah di Malaysia, kita gagal Piala Tiger. Jadi kerendahan hati itu terasa bahwa orang-orang itu berilmu. Orang kan selalu ingin mencari tahu. Lalu ketika dia mencari tahu dan mencari tahu, maka dia menjadi orang yang paling tahu kelak bahwa dirinya tidak tahu apa-apa gitu. Jadi hidupnya semata-mata ikutin skenario Allah aja. Cuma kan kita harus terpilih. Ya. Nah untuk terpilih itu pasti semuanya juga punya ramuan. Ada yang puasanya, ada yang sholatnya, ada yang tahajudnya, ada yang sedekahnya, ada yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Jadi sekali lagi, wahai teman-teman, dimanapun Anda berada, belajarlah di sepak bola yang punya rumusannya dari Asmaul Husna, yang maha merendahkan hati. Ya. Satu babak berapa, Gus? 45 menit. 45 menit itu nama Allah itu dalam urutannya Al-Wasi, yang maha luas. Ya. Jadi tidak ada sepak bola yang mengalahkan sepak bola, olahraga manapun itu kalah luas tayangannya, kalah luas promosinya, kalah luas menggemparkannya, kalah semuanya pokoknya. Itu kalau Agus nongol sedikit tuh sama Ustadz Mohai itu udah bayar 135 juta itu, Pak. Ya, itu baru sekali lewat. Karena orang stasiun TV yang menyiarkan secara langsung itu belum tentu untung. Ya untung sudah dipegang. Tapi yang paling untung adalah brand image-nya. Setahun itu selagi siaran itu bisa masukin program sinetronnya, ya, tayangan-tayangan unggulannya, itu kado. Jadi sekali lagi teman-teman mesti tahu, kita ini dimanja banget jadi orang Indonesia. Liga Italia masuk, Liga Jerman masuk, Liga Indonesia masuk, Liga Barca masuk, ya apa namanya, Liga Spanyol masuk, Inggris masuk. Pokoknya nih, saya kalau waktu itu tinggal berapa lama di Italia, mau nonton AC Milan itu mesti relay 2 jam. Jadi mesti pakai TV kabel. Kita itu tinggal nongkrong aja, Gus. Masya Allah. Jadi ini negara yang kalau menurut aku sih kurang bersyukur lah kalau nggak di-maintain sepak bola. Ya. Jadi 45 itu Al-Wasi yang maha luas. Ya. Jangan nggak suka bola deh, sayang gitu loh. Ya. Karena saya nggak nikmatin banget hidup gitu loh. Ya, saya suka bola, saya suka balapan, saya suka tenis. Bulu tangkis saja Agus tahu sendiri kayak apa gue. Iya. Ya. Jadi saya orang yang udah luas, Al-Wasi. Jadi nggak ada, gue nggak suka, nggak penting tuh. Ya oke. 2 babak berapa, Gus? 90. Iya mani, yang maha menyudahkan. Kata Allah cukup ya, 2 kali 45 ya. Jangan 2 hari 2 malam. Itu yang saya bilang. Mainlah habis asar, sudahilah sebelum maghrib. Dan lapangan bola itu harusnya jangan jauh dari masjid, ke tempat kemaslahatan. Kadang-kadang orang, lagi pada sholat tuh main bola, sono main bola. Dia jalan ke tengah sawah, begitu aja, nggak ada yang dengar, Gus. Orang udah pulang sholat maghrib tuh baru pulang main bola. Tuh Kiai marah-marah, lu bukan nggak dengar Pak Kiai. Jadi masjid yang benar tuh ada pingpongnya, ada bulu tangkisnya, ada futsalnya, ada perekonomian di situ ya. Terus dia Ustadz Mohai setuju ya. Mungkin Ustadz Mohai pernah ke Pasar Seng dulu. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, dan tadi Agus saja yang jawab. Jangan-jangan Ustadz Mohai sukanya bola bekel nih. Nomor berapa yang sering dipakai orang jadi rebutan? Nanya ke siapa? ya Ustadz Mohai dulu, kalau nggak dia bisa dijawab bantu Bagus. Biasanya kalau dulu 10 ya. Nomor 10 siapa aja nomor 10? Maradona. Messi. Maradona terus. Messi terus. Rooney terus. Iya. Mario Kempes terus. Jangan lupa nih, Kapten Tsubasa. Om Gan.
saking terkenal Ya. nomor 10 waktu Messi datang ke Indonesia itu disambut dengan lagu yang luar biasa. Lagunya adalah Messi kau ingat saya. Aduh ya Gus. Lu tuh orang itu norak tapi menyenangkan. Gus, Ya. Gimana apa 10 nama tadi? Allah? Apa nama Allah? Ya, nomor 10 memang dicari-cari. Apa nama Allah dalam urutan Asmaul Husna yang ke-10? Mutakabir. Apa artinya? Al-Mutak. Yang besar. Yang maha megah. sombong. Megah. Iya, maha Yang megah, maha maha besar. Jadi ente Gus, kalau lu nih Gus, main bola biasa jangan pakai nomor 10 lu. Diincar back, digaprak lu, disangkain jago. Ya, jadi jangan dipikir bola itu bukan konsepnya Islam. Islam banget. Sekarang gue tanya nih, pertanyaan rebutan. Bola diumpan ke depan, ke samping lagi, mundur, ke depan gawang. Belum ada kesempatan, di belakang lagi, oper lagi. Itu tujuannya kemana, Gus? Gawang musuh. Gawang dijaga sama siapa? Kiper lah. Kiper nomor berapa? 1 atau 0. Nomor 1, Gus. Jadi tujuan kita ini berpulang kepada yang satu, kepada Allah. Masya Allah. Ya, Nol jadi juga kalau- boleh Om. Menolkan diri, yang ada hanya Allah saja di situ. Ya udah, gue kan bukan pengarang lagu kayak lo. Kadang-kadang lo mengarang masa depan juga. Ya jadi kalau pemain bola kita nih Gus ya, fisiknya sama, Oke, bodinya sama, Baik. makannya Om, sama. Kalau dia mainnya karena Allah itu susah dikalahkan. Ya. Iya kenapa Gus? Siap Om. Baik, Om Gan, terakhir Om. Om Gan jagoin siapa sekarang? Saya kebetulan bandar Gus, Belanda. bandar. Oh, Ba- Bandar. menang, Bang. dia yang menang semua dong. Iya, kita harus pinter ya. Ya harus menjadi ikut kompetisi menjadi yang nomor 1 gitu. Allah kan Oke. namanya harus kita tiru ya. Baik. Oke Om Gan, makasih Om Gan ya. Kalau mau stay di sini nggak apa-apa Om. Sekarang kita pengen Kimo nih, ya membahas tadi apa yang Om Gan sampaikan sungguh sangat luar biasa. Bagaimana mengkaitkan bola itu dengan Asmaul Husna, dengan Islam. Artinya bola itu sebenarnya dekat dengan kita, Pak. Dan memang kayak gini. Kalau gitu setuju, nanti kita akan minta ya kepada pemerintah untuk mengangkat Om Gan sebagai ketua PSSI. Amin. Oke Om Gan, ada lagi yang mau disampaikan? Ini mau kita bahas dulu nih. Makasih ya. Silakan Om kalau ada kesibukan lain, tapi luar biasa hari ini surprise memang sengaja. Ya kan, Ustadz Mohai aja nggak tahu ini sengaja saya undang Om Gan untuk hadir memberikan suasana yang beda sesuai dengan tema kita. Terima kasih Om Ganteng doang. Iya. Salam olahraga. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang sengaja ini surprise. Iya, barusan nggak ngomong. Yang diundang, kenapa beliau tuh biasa di luar. Makanya kenapa jadi luar biasa kan gitu. Oke, apa yang mau kita lanjutin? Nah, sekarang tadi kan sebenarnya sekilas apa yang disampaikan oleh Om Dik itu sebenarnya kedekatan antara olahraga dengan Islam, dengan syiar lah gitu. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan guru kita ya, bagaimana kemudian sebenarnya apa yang dilakukan oleh Qatar, apakah itu bisa disebut sebagai bagian dari dakwah Islam gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah ma ba'd. Terima kasih Ustadz Guswar, juga seluruh tim Shisha TV, Dua Dai Berbagi, jamaah Majelis Kopi Uduk, jamaah Zoomiyah, Tausiah Virtual Mancanegara, dan seluruh Bapak Ibu yang ada di dalam laptop saya ya. Ini kelihatan di sini ada Gus Angga ini. Wah, luar biasa. Lagi di warung. Lagi di warung. Owner ini luar biasa. Dan seluruhnya yang saya nggak sebut satu persatu. Terima kasih untuk Om Gan, abangku Bang Dik Doang yang sudah luar biasa
Beliau tadi menjelaskan tentang al-khafid. Ya, khafid orang yang merendahkan sayap, dan beliau adalah orang yang sangat tawadu, humble, sampai mau nongol ya di layar laptop dan handphone kita. Ya, ditambah memang apa yang sudah dibawakan juga bisa menjadi pemicu pada penguat tema kita kali ini. Dan saya ingin menceritakan, kalau tadi disebutkan ada al-khaliq Asmaul Husna yang ke-11, karena memang semua benda-benda yang ada di depan kita, di tubuh kita, di rumah kita, yang bisa disentuh atau yang tidak bisa tersentuh, yang pernah terjadi kemudian hilang, dan sesuatu yang belum ada karena belum tercipta di akhir zaman, itu sudah pernah diajarkan dulu dari Allah kepada Nabi Adam. Apa-apa yang ada di dunia, semesta alam jagat raya, itu tidak akan dicipta kalau belum diajarkan dulu oleh Allah kepada Nabi Adam. Baik itu bendanya yang berkaitan tidak langsung dengan agama ataupun yang jauh dari pemasaran agama, itu sudah dicipta. Bahkan dalam kitab tafsir Jalalain itu ada catur, satronji, mirwaha, kipas, apalagi bola yang menjadi olahraga the best, top di dunia ini. Lihat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam setelah tercipta, diberikan jiwa, roh, ya, selesai bahkan kemudian tergeserkan itu Ajazil, yang nama lainnya adalah iblis, ya, juara 1 mata kuliah kesombongan di Universitas Kesombongan itu, keluar dari surga, baru diajarkan tuh Nabi Adam dengan nama-nama benda kullaha di situ. Jadi kullun itu ada 2, ada kul ba'at min kul, ada kulil jami. Ada kul bermakna semuanya, ada kul ba'at min kul, sebagian saja. Ini para ustadz pasti sudah paham. Meskipun ada juga yang menabrak-nabrak. Pokoknya judulnya kul itu semua. Padahal kul, ya, setiap, itu ada setiap untuk semuanya, ada setiap yang sebagian. Pada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu ada 2 kul. Ada kullu bid'atin dolalah, itu kulnya lil jami. Bahwa setiap, ya, yang baru itu sesat. Kul yang pertama itu kul ba'at min kul. Kul yang kedua baru kul lil jami. Saya ulang sekali lagi. Kul yang pertama kullu bid'ah, setiap yang baru itu sesat kalau yang memang tidak diajarkan dan berlawanan Quran hadis. Wa kullu dolalatin, dan setiap yang sesat finnar, itu kulil jami. Jadi nggak semua kalimat kulun dalam Al-Quran itu artinya semua. Bisa seluruhnya, bisa sebagian saja. Nah sekarang kalimat kulluha, wa 'allama Adamal asma'a kullah, wa 'allama, dan telah mengajarkan kepada Adam sebagai maf'ul objek. Ya, siapa fa'ilnya? Subjeknya Allah yang tertutupi dalam fi'il 'allama. Ya, asma yaitu maf'ul objek yang kedua. Makanya dia mansub. Kullaha maf'ul yang ketiga. Coba. Ini indahnya luar biasa. Ada objek sampai beruntun pada kalimat surah Al-Baqarah ayat 31. Allama Adama. Ya, al-asma'a kullaha. Kullahanya lil jami. Semua diajarkan oleh Allah, dari nama benda yang kecil yang belum ada saat itu sampai nama benda yang belum ada di akhir zaman, tidak terkecuali diajarkan sampai lama. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah kemudian sampai Nabi Adam. Adam, kau sebutkan apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Tsumma aradahum alal malaikah. Adam yang diajarkan pada Allah, ya, diajarkan oleh Allah, disebutkan lagi oleh Nabi Adam kepada seluruh malaikat-malaikat itu. Ambiuni bi asma'i haula'i. Kasih tahu mereka apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Kalau kau yang benar-benar hebat, wahai Adam, kau terbaik, in kuntum shadiqin.
Malaikat ngedengar Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda itu kecil, besar, gunung, jam, tas, karpet, lighting, lampu, kemudian handphone, korek. Pokoknya benda yang bendanya itu ada, terpegang, tidak terpegang, terlihat, tidak dekat, kecil, besar, ya, jauh, dekat. Memang kita sudah kelihatan ada namanya. Nama itu pernah disebut oleh Allah, diajarkan kepada Adam. Termasuk mungkin diantaranya adalah sepak bola. Gitu. Oh, kalau orang nyeritain paling setahun 2 tahun ke belakang, saya nyeritain jauh. Ya, bagaimana dulu Allah menciptakan sesuatu. Jadi kalau Om Gan tadi nanya sejarahnya nggak tahu, langsung dijawab ini. Nah itu dia, saya nyambung nggak mau tabrakan. Soalnya abang saya dia. Iya, lanjut. Malaikat bercakap, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Subhanallah, luar biasa engkau ya Allah. Kau menciptakan makhluk yang luar biasa. Kami ini nggak bisa apa-apa. Kami cuma tahu yang apa yang sudah kau ajarkan. Kemudian Allah, usjudu li Adam, sujud. Nah, sujud itu maknanya banyak. Ada memberikan hormat. Nah, saya tidak menceritakan kelanjutannya. Bahwa setiap segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan kisah nama yang diajarkan kepada Nabi Adam, itu pasti memiliki tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu hikmah, manfaat, faidah. Bahkan dalam Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tuh nggak malu sampai menciptakan makhluk namanya nyamuk, bahkan di bawah atau lebih dari itu. Bayangkan gara-gara nyamuk yang kecil, nyamuk nih apa sih nih, ganggu banget, tajam banget, banyak banget sih nyamuk di sini gitu kan. Tapi ingat, ada orang jadi profesor gara-gara nyamuk. Ada pabrik nyamuk, pabrik obat nyamuk, hidup karyawan 6.000 orang, 1 tempat, 2 tempat, dan bisa menghidupi keluarganya. Contoh kecil. Jadi semua ada hikmah. Nah, termasuk diantaranya adalah as-sepak al-bola. Atau dalam bahasa Arab namanya kuratul qadam. Oh itu? Iya. Bola itu kurroh. Ya, kuratul qadam. Sepak bola. Qadam. Iya, khoda bukan khodam, qadam. Iya, sepak bola. Kuratul qadam. Ya. Ada hikmahnya. Meskipun Nabi nggak nyebutkan bahwa ada alimu auladakum, ya, diantaranya Nabi suruh ngajarin kita berkuda, memanah, berenang. Bayangkan dulu di Arab itu, ya, nggak ada itu lembab-lembabnya. Nabi nyuruh berenang, ada apa gitu loh. Ya, ini lihat berenang, berkuda, memanah. Kemarin pernah menjelaskan kan? Ustaz Guswar pernah menjelaskan, memanah itu cara kita supaya bisa fokus. Iya. Ya, berkuda itu supaya speed, apa? Ya, berkuda, speed, memanah, accuracy, berenang untuk ketahanan, endurance. Ya, luar biasa bahasa dia tuh. Ya. Dan sekarang sepak bola dengan kisah-kisahnya. Nah, kalau saya melihat tema tadi syiar Islam di Qatar, kalau saya lihat ceritanya meskipun saya tidak menonton dan menyaksikan sepak bola, karena saya juga dulu pemain bola. Waduh. Iya. Di posisi apa? Dulu penyerang. Alhamdulillah makanya jempol kuku tuh kena. Berhenti langsung main bola. Dulu nama grupnya namanya Putra Surya. Zaman tahun 80-an, kambing cup, ayam cup, sapi cup, ya Allah, kejar kita kemanapun, pecah, langsung wassalamun al mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Cuma nonton doang, ya. Akhirnya udah, wah ya Allah sayang. Tapi senang bro, main voli, tenis meja, bulu tangkis, berenang terutama, karena berkaitan dengan latihan nafas. Nah sekarang bola, ya. Kalau saya melihat di tema tadi, syiar Islam, bahkan tidak hanya syiar itu kan kalimat yang lebih mengarah kepada syariat. Syiar, bahasa umumnya mungkin iklan. Iklan itu bahasa Arab Pak. A'lana yu'linu i'lanan fawa mu'lin. Nyampe ke sini iklan, artinya mengumumkan. Jangankan produk, sampai agama aja harus diiklankan dan dipromosikan. Apakah Allah nggak mampu? Mampu. Terus ngapain kita disuruh beriman kalau ternyata harus Allah juga yang kerja?
Kan ini buat aku. Kenapa aku yang umumin? Aku cukup lewat kekasihku para nabi dan rasul, kitab-kitab suci yang kuturunkan kepada para nabi. Kalaupun kalian yang harus beriklan, berpromosi, berpropaganda, aku ingin tahu sehebat apa kau mencintaiku, gitu kan. Masya Allah. Kisahnya ya syiar di kantor, jadi pejabat, pedagang, satu ayat keluar. Atau mungkin ada seorang pedagang gorengan, kemudian ada tulisan ya syiar di sini, satu ayat, satu hadis, itu pun syiar. Gitu. Terlepas kecil besar itu bagaimana strategi orang. Karena saya pernah sampaikan, apa sih yang mulia di dunia? Ilmu. Ada yang lebih mulia dari ilmu? Pemanggul ilmu, para ulama. Ada yang lebih hebat dari keduanya? Cara menyampaikan ilmu. Sekarang olahraga terbesar, terbaik, top, istimewa apa Pak? Ya ini judul ini. Iya. Maka itu diambil sinyalnya oleh Qatar. Masya Allah. Saya rasa kalau diambil sama Indonesia belum tentu juga semeriah di sana. Di sana memang tadi kembali ad-da'watu ila ta'am. Dakwah itu utamanya, pertamanya basicnya dakwah para sunan itu mengajak orang makan. Filosofinya dakwah itu harus kuat ekonominya. Punya semangat kuat tapi fasilitasnya nggak ada karena cuannya kurang, nggak terpenuhi itu. Bisa membangun segala macam. Dan tidak hanya yada'una ilal khair. Mereka juga ada yanhauna anil munkar. Itu diantara tadi bendera-bendera LGBT segala macam kan. Ya, dan itu berat. Kan kita tahu dakwah itu lembut. Mengajak orang kepada kebaikan, kebenaran. Ya, dia lembut. Kemudian yang kedua ada namanya di atas itu hizbah. Hizbah itu yanhauna anil munkar. Meskipun dakwah itu include di dalamnya. Lebih mengarah kepada mencegah kemungkaran. Itu harus tegas. Ya, tegas, nggak bisa lembut. Ya. Haram. Orang nggak tegas, haram. Tapi dengan cara yang berbeda-beda. Apa yang dilakukan mereka di negara Qatar itu kan seperti menolak FIFA, sekelas FIFA coba bisa dilawan. Itu kan berarti kan kekuatan finansial, kekuatan power, dan ada yang lebih hebat. Karena dakwah itu tidak cukup hanya punya semangat, tidak hanya cukup punya strategi, tidak hanya cukup punya ilmu, tidak hanya punya jangkauan, ada yang lebih hebat dari itu. Keterikatan semua para pemanggul dakwah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. La mani alima ataita wala mu'ti alima manat. Kalaupun dia ingin bisa mencetak sebuah dakwah dan hizbah dalam persepak bolaan di negaranya itu, kalau memang Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Ya. Kenapa bisa terjadi di Qatar? Ada apa? Kira-kira ada campur tangan Allah nggak? Iya, insyaallah. Disitulah dibutuhkan kepemimpinan yang menyatu jalannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Dari mulai pemimpinnya sampai rakyatnya, kalau memang mereka itu beriman. Saya pernah menyampaikan al-iman huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Orang beriman itu mulut hati perbuatan sama. Latihan riadohnya sholat, orang sholat itu mulutnya baca, hatinya mengiyakan, badannya melaksanakan memenuhi rukun-rukun dan sunnah dalam sholat, maka berimanlah dia. Karena sudah mulai sinkron mulut hati perbuatannya. Pakaiannya orang beriman takwa, takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Di Qatar itu ya, tidak hanya sebab negara Islam. Bukti negara Islam ada yang tidak begitu? Iya, benar. Ya kan? Itu tuh. Uni Emirat itu berapa negara? Iya, Enggak iya. semuanya. Ya, tapi Qatar, banyak kan Imam Abu Hanifah di sana. Ya, mazhab Hanafi. Ada beberapa anak murid juga yang kerja di sana dulu dan sampai sekarang masih di sana, Hanafi di sana. Dan mereka gaungnya luar biasa. Tegas. Ya, tidak hanya bicara tentang keras. Ya. Lembut, tegas, keras. Dakwah, hizbah, kital. Ini bukan negara perang, nggak perlu kita lah. Dua ini aja, lembut dan tegas, lembut dan tegas. Asyidda'um alal kufar ruhama'u bainahum. Orang yang benar-benar kuat itu prinsip dalam berjuang, memperjuangkan agama itu, mereka keras ya kepada kekufuran, bukan kepada orangnya.
ya, tegas kepada kekufuran, tetap baik kepada para pelakunya, ya, dan lembut, penyayang kepada yang sama-sama satu garis linier, beriman kepada Allah. Masya Begitu. Allah. Nah, lihat ini di sini. Luar biasa tadi ya, gimana dengan ramahnya ya enggak para official gitu, yang di sana yang berbusana apa yang wanita-wanita dipakaikan, itu kan sebenarnya adalah syiar yang ini kalau mungkin kalau orang salah nangkep dianggap radikal kali ya. Ini kalau saya melihatnya ini satu kali mendayuh 2-3 planet langsung terlampaui kayaknya. Masya Allah. Karena dia nggak hanya sekedar menyiapkan musola, terus semuanya. Sampai saya lihat nih, biasanya orang kalau masuk Islam itu masuk masjid, dibuat upacara, ihtifal, kemudian juga seremonial supaya disaksikan dia terenyuh. Di sana itu tiba-tiba nyamperin kayak outlet gitu, kemudian megang buku, saya mau masuk Islam, ya langsung dibilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu an. Wah, ya. Dibuat mudah. Dan ini menandakan bahwa memang lillahnya mereka. Untuk bisa sampai kepada Allah dibuat mudah caranya. Itu tadi bagi-bagi makanan juga Ki. Oh, ya itu tadi. Iya. Ya. Nah, makanan, fasilitas, kemudian juga apa jaminan-jaminan serta kebutuhan ya. Ada yang memang harus dibayar dengan dibeli, ada yang majanan cuma-cuma. Ya, ini satu negara, bro. Kenapa bisa terjadi selain hidayah Allah? Karena penduduknya, dan penduduknya itu nggak akan bisa berjalan. Karena siapa dia? Pemimpinnya yang beriman, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia bisa begini, amin. Amin. Ya, Ya oke Allah. lah, mungkin sepak bolanya nggak di sini lah. Tapi ini pemimpinnya bisa begitu, ya. Masya Allah. Dan di sana juga banyak sekali orang-orang yang masuk Islam ya. Kang Ramdan kemarin juga kalau kita lihat liputannya, dan mereka ini jadi tontonan gitu loh. Mereka datang ke masjid, dengerin azan. Luar biasa ini. Ini benar ya, dakwah bilhal dengan cara yang soft, yang lembut gitu. Dan saya melihatnya tidak hanya seperti mungkin namanya negara Qatar, mungkin negaranya bisa negara yang lain. Saya membacanya adalah Allah ikut, tidak hanya melirik, tidak hanya menatap, bahkan turun tangan, ya memberikan hidayah. Karena yang ngasih hidayah orang itu beriman siapa? Meskipun adanya di Qatar, yang ngasih hidayah siapa Pak? Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kau ya Rasulullah nggak bisa ngasih hidayah, Allah yang ngasih hidayah gitu kan. Buktinya sampai di tangan mereka itu. Dan kemenangan Islam meskipun dimulai dari sepak bola. Kalau saya melihatnya, bagaimanapun Abang Ganteng, Om Gan, Bang Dik Doang ini menyampaikan filosofi bola, lebih hebat dari itu saya akan mengambil ilmunya. Tapi kita bisa melihat bahwa sepak bola kah, bulu tangkis kah, apapun itu hanya bagian armada-armada. Kalaupun dikaitkan dengan Islam, karena semua berasal dari Islam. Semua yang benar itu dari Islam. ayatnya pernah saya sampaikan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran itu dari Allah. Kalau orang lihatnya itu bisa aja disambung-sambung, enggak, semua yang benar dari Allah, dan hitungan Allah itu sangat ilmiah. Gitu loh. Sekarang contoh, saya nggak nonton ya, tapi saya baca. Maroko lawan Spanyol bener gak? Iya, menang Maroko. Menang Maroko. Ya, saya ngelihat dulu bagaimana ada kisah tentang Tariq bin Ziyad itu. Di Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad, pasukan itu dari Maghrib itu, ketika mau menyerang Andalus atau Isbania sebutnya, karena Spanyol itu namanya Isbania. Sebelum ditundukkan tuh pasukan Tariq bin Ziyad, orang bule nyebutnya bukan Jabal Tariq, susah mulutnya, Gibraltar. Yang pernah saya sampaikan tuh Pak Andri. Kemudian dilihat cuma ada 10.000, di depannya musuhnya dari Isbania itu ya rajanya ya kurang lebih ada 100.000. Tariq ngeliat 10.000 lewat melawan 100.000. Wah, gepeng nih. Jadi cireng nih. Tapi udah nyampe kemari nih. Waduh, akhir malam-malam ketika pasukan muslim ini di bawah Panglima Tariq bin Ziyad sedang tidur, dibakar itu semua perahu dan kapal oleh Tariq bin Ziyad. Dibakar. Semua akhirnya terbangun, kok dibakar? Mereka tuh lagi ciut semuanya tuh. Ya Allah gimana nih, udah nyampe, balik lagi jauh, persediaan makanan luar biasa. Ke depan ternyata 100.000, 10 kali lipat. Habis dibakar tuh kapal dan laut, ya perahu-perahu tuh. Pidato Tariq bin Ziyad di antara depannya. Ayuhan nas, ainal mafar, al bahru mi waraikum wal adu amamakum.
Ayuhan nas, hai kalian. Ya. Musuh di belakang laut, di depan musuh. Mau lari kemana kalian? Ainal mafar, mau lari kemana kalian? Mati di belakang, konyol, mati ke depan, jihad di jalan Allah. Wah, langsung bertakbir, Allahu Akbar. Pintu gambaran surga di depan. Nah, itu majulah itu pasukan Jabal Tariq, Tariq bin Ziyad ke depan. 10.000 mampu mengalahkan 100.000. Terkalahkan Isbania, ditunduk sampai ada masjid yang terbesar tuh di Cordova. Ya, yang akhirnya menjadi kelengahan kita ketika terjadi perang salib, kemudian bisa dikuasai lagi. Itu juga dengan kisah yang berbeda. Karena ulama-ulama itu kepiawan pemimpin itu ketika tercetaknya regenerasi. Makanya kita malam Senin saya mencetak regenerasi. Saya tidak dibilang pemimpin yang berhasil, tidak disebut sebagai guru yang baik, ketika saya tidak bisa mencetak dari hal terkecil, apalagi yang terbesar. Tidak hanya sekitar malam Senin, ayo ngaji, nggak hujan, ayo berangkat, nggak begitu. Pencetakan regenerasi, karena sukses dan profesionalnya seorang pemimpin itu berhasil najah tidaknya ketika mampu mencetak regenerasi. Dan karena sebab tidak dicetak hidup dengan ilmu yang luar biasa di Isbania, sampai akhirnya ulama itu mereka disikat ya oleh Rom, kemudian juga kitab-kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Romawi, sampai di sebagian kitabnya dicemplungkan ke Tigris, ke Efrat, naik itu sungai 70 meter dan berwarna hitam karena tinta-tinta yang luntur. Tidur Cordova, Spanyol sampai sekarang. Maka berharap dengan kemenangan Maroko lawan Isbania, bangkit lagi semangat Maghribi, semua orang Islam dimanapun. Kisah ini dipaut-paut sepertinya bola. Kalau tadi Bang Dik Doang menyebutkan ini ada kaitan dengan ini lebih hebat lagi. Saya support lagi kalimat Bang Doang. Benar Bang, benar wahai Om Gan. Sepertinya bola, tapi ada campur tangan Allah di situ. Meskipun kelihatan paha, ya pakai celananya celana apa tuh? Ya wahai, celana apa? Wahai, wahai apa? Iya wahai. Kalau Hawai kan dengkul ke bawah, kalau wahai kan dengkul ke atas. Ke atas lagi aduhai, ke atas lagi hai hai. Awas lu bilang mohai. Masya Allah. Begitu pemirsa. Tertegun kita. Oke, ini kita akan jawab pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Nah ini dari Johnny Depp. Mengingat Qatar, mengingat negara yang tegas menentang LGBT dan simbol-simbolnya, bagaimana LGBT menurut pandangan Islam? Wah ini mungkin bisa dijawab. Silakan Gimo. Materi kita sebenarnya sudah pernah ya LGBT, tapi nggak apa-apa. Singkat aja. Kenapa kemudian di Qatar itu sangat keras dengan LGBT sebenarnya? Lebih ke sana sih, sampai kayak begitu sikapnya. Dan ini tentunya kan juga sebenarnya apakah ini juga bagian dari sikap kita gitu? Ya baik, ini ada dua ya, bahasan secara fitrah kemanusiaan, yang kedua bahasan secara hukum agama. Kita bahas dulu secara kemanusiaan, secara umum, nggak usah manusianya. Ya, binatang yang hanya punya akal tabiat, nggak punya akal gorizat. Akal tabiat itu fungsinya buat makan dan berkembang biak, saya ulang sekali lagi, berkembang biak. Nah, untuk bisa berkembang biak tuh binatang dengan apa? Perkawinan. Kira-kira binatang tuh sepasang itu sama jenisnya atau beda? Itu nggak punya akal gorizat, cuma punya akal tabiat, insting dan feelingnya itu berjalan. Itu binatang. Jadi secara manusia, kalau orang itu ternyata hanya karena sebab bersembunyi di belakang ini hormon, ini apa? Kelainan, ini kurangnya kromol, apalah bahasa dia, tetap menabrak sesuatu yang fitrah kemanusiaan tadi. Gitu. Binatang aja sekejap, kecuali binatang babi. Babi itu dia memang begitu, tapi tetap untuk berkembang biak harus beda kelamin, jantan dan betina. Yang kedua secara agama. Dalam Islam itu, ya, Qatar kan negara Islam. Manusia itu disyariatkan berpakaian dan beribadah sesuai dengan jenis kelaminnya, Bapak-bapak. Bukan muka.
Karena muka kita itu begitu beda-beda, kecil. Satu orang aja kecil ke gede beda. Bapak kalau lihat foto saya waktu SMP pasti ketawa. Ya. Usia 20 ketawa lagi. Ya, karena kita sendiri aja berbeda-beda, apalagi semua orang. Maka patokannya adalah jenis kelamin. Kalau jenis kelaminnya itu laki-laki, maka beribadah berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau misalnya jenis kelaminnya perempuan, beribadah dengan sesuai dengan pakaian dan jenis kelaminnya. Bukan muka. Karena ada orang laki-laki mukanya kayak perempuan, ada orang perempuan mukanya kayak laki. Bisa menipu, tapi kelamin tidak bisa. Zaman dulu memang ada orang yang punya kelamin dua, ya namanya khuntha muskil. Laki-laki zakarun, perempuan untha. Kemudian ada namanya khuntha muskil. Dia punya dua kelamin, kelamin laki, kelamin perempuan. Ini nanti bisa ditonton di tayangan Shisha TV, Dua Dai Berbagi di tema LGBT ya. Iya, betul. Ya, saya singkat aja kasih supaya bisa terpenuhi di jawaban ini. Ya, kalau ada kelaminnya, ada memang kelaminnya dua, laki perempuan. Ada saya ngomong gitu nyeletuk, wah enak dong bisa kawin sendiri. Nggak bisa, karena yang satu hidup, yang satu mati, satu pajangan. Nah, kalau yang hidupnya kelamin laki-laki, maka beribadah berpakaian sesuai dengan kelaminnya. Juga sebaliknya. Di Indonesia ini nggak bisa. Ya, yang sering ada di pinggir jalan itu bukan khuntha muskil. Mereka laki-laki, pakaiannya dong dirubah. La'anahumullahul mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihat. Ya. Allah melaknat orang laki-laki yang mirip perempuan, orang perempuan yang mirip laki-laki. Itu keras secara hukum agama. Ya, jadi negaranya Islam. Wajar aja kalau dia ingin menjaga negaranya. Minimal kalau dia tidak mau syiar, dia harus jaga negaranya karena negaranya bersyariatkan Islam. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Tuan rumah dia punya power karena tuan rumah. Tamu yang datang seperti mayit. Maka satu-satunya cara, ini filosofi di balik perjuangan Qatar dalam syiar. Dia nggak mau kalau sekedar tuh hanya datang jadi tuan rumah terpilih karena sebab dia masuk dalam FIFA, ya. Tapi dia menjaga sopan santun, akhlak, triknya hebat. Dia tidak hanya diam, tetap ya kalian supaya menjaga diri, menjaga akhlak, iman, karena kita akan kedatangan seluruh manusia di dunia kumpul di negara. Bahkan dia membuat sebuah front, syiar dikedepankan. Kalaupun syiarnya tidak berhasil, minimal akhlak iman takwanya Qatar itu bisa tetap terjaga. Kira-kira begitu. Iya. Ternyata berhasil. Tidak hanya menjadi dafa, benteng, terjaga akhlak iman daripada kemuliaan negara Qatar. Bahkan ada yang masuk Islam, itu plus. Karena Allah yang memberi hidayah. Coba kalau nggak disiapkan dakwah. Kemudian hanya tameng, pemimpinnya presiden ngomong, awas kalian jaga iman. Ini orang semua ada yang liberal, ada yang sekular, ada yang plural, ada yang ini segala macam. Mungkin ada yang tembus, tapi dibentengi oleh Qatar dengan tidak hanya dakwah, bahkan dia berhisbah. Yanhaun anil munkar, tolak. Di antara yang paling jelas adalah syiar FIFA atau dari Jerman tuh LGBT. Yang mereka secara akal tabiat saja sudah menyalahi, apalagi secara akal gorizat sudah sangat jauh dari fitrah kemanusiaan dan fitrah agama. Maka pantas Qatar orang-orang cerdas, karena orang-orang cerdas itu orang yang memikirkan masa depan. Sudah di dunia mikirin masa di alam akhirat. Tidak hanya pemimpinnya, bahkan satu Qatar bangsa itu dijaga dan dicerdaskan oleh Allah. Masya Allah. Nah, kalau saya mungkin melihat dari sisi campaign ya, Kimo. Ya. Selama ini kan kampanye tentang LGBT itu masif di mana-mana. Dan kemudian kalau ada yang menentang seolah-olah itu tidak atau melanggar HAM. Kemudian juga orang yang pelaku LGBT ini ketika dilarang seolah-olah dia menjadi korban. Nah ternyata di sini terjadi hal yang sangat luar biasa gitu. Ya, di mana Qatar dengan tegas menyatakan di sini tidak ada tempat buat LGBT, kemudian diserang oleh beberapa negara, akhirnya justru itu menjadi sebuah hal yang menguntungkan. Jadi orang juga akhirnya berpihak kepada Qatar gitu loh. Ibarat kata, lu kan tamu, ya kan? Tamu itu kan mayit gitu. Harus ikut dong. Apa kata tuan rumah? Nah di sini tidak berlaku yang namanya tamu itu raja, Pak.
Artinya di sini ya itu kan sebenarnya tamu itu raja bukan dari istilah Pada kita ya. dalil yang lain, likulli maqamin maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempatnya, setiap Ya. tempat ada ucapannya. Dalil di sini nggak pakai yang itu. Nggak pakai itu, pakainya adalah bahwa ya mengikuti menghargai apa yang dilakukan oleh tuan rumah karena tuan rumah ingin memberikan yang terbaik. Nah justru di sini ketika orang memaksakan ingin kampanye LGBT justru berbalik arah dan ini sungguh sangat luar biasa. Saya melihat ya sebatas biasanya ya belum pernah terjadi kampanye LGBT dipatahkan gitu loh. Ternyata di sini di tempat yang sangat luar biasa dan bahkan orang-orang sedunia ya kayak Neymar dan beberapa pemain dengan entengnya gak ngomong kan, ya kalau pemain apa Brazil semuanya sukanya sama perempuan itu kan sebenarnya memalukan sama yang nanya itu. Menurut saya itu tamparan yang sangat luar biasa gitu. Ya kan dimana orang mencari simpati untuk dibela ternyata akhirnya backfire buat Tapi dia yang malah hebat jelek. adalah ketika ditanya oleh wartawan, kemudian dijawab oleh Neymar tersebut, harusnya kan dia kecewa tuh. Yang kamera juga kecewa, ya kan? Harusnya di close dong. Ternyata keluar juga videonya kan. Ini permainan Allah di sini loh. Dia ada Masya siar-siar Allah. tadi tembus-tembus. Sekarang ini semua tembok, dinding itu punya telinga, punya mata. Ya, tidak ada yang bisa membatasi kecuali kemauan Allah tadi. Nah, jangankan dengan Qatar yang membuka, sampai pun pada urusan ya agama. Urusan agama itu berbeda dengan politik. Politik itu dijegal tertutup. Tapi urusan agama tuh ketika dia dibatasi, dijegal oleh manusia, dia akan mencari celah-celah sendiri di dalam dan muncul lebih hebat lagi gitu loh. Apalagi memang Masya dibuka front itu. Ya. Luar biasa. Memang ini pertanyaan yang kedua ini. Ya sekaligus hal demikian senyatanya sangat efektif sebagai syiar Islam. Dalam gelaran yang secara lahiriah tidak berhubungan langsung dengan keagamaan, namun efektif. Nah ini dari Kang Yusuf, ya karena dia masih di awal ya fenomena Qatar sebagai tuan rumah dengan sangat berdaulat atas hukum negaranya patut jadi uswah bagi negara lain termasuk Indonesia. Oke, saya bicara dulu suka bola, tapi terus terang aja setelah peristiwa itu sampai detik ini saya sedikit pun nggak lihat bola. Saat Guswar nonton di mobil, kita mau acara nih, udah mau datang ke pengajian tablik akbar, saya di mobil beliau nih, mobil di belakang, ya sambil nonton, saya nggak komen, tidak mencegah, namanya orang lagi suka, ya kan. Tapi juga saya tidak terus ikut masuk ke dalam, tapi saya memaklumi. Nah, saya cuma menyampaikan bahwa semua kita punya tanggung jawab secara pribadi, personal kepada Allah, juga kepada seluruh banyak manusia, dimulai dari keluarga sampai urusan agama. Dan setiap kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan dan mengajak orang lain. Ayatnya tadi dibaca di awal. Wal takum. Ayat ini sudah sangat masyhur ya. Minkum. Hendaknya ada. Asal katanya wal takum. Ummatun. Minkum. Hendaknya ada satu kelompok, satu umat, satu golongan dari kalian wahai manusia. Yadu'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan yang diajarkan Allah dan Nabi-Nya. Ya. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, nyuruh kepada sesuatu yang urf. Urf, jadi ma'ruf itu saya pernah dulu mungkin bahas ya, sesuatu yang sudah terjadi ya, sebelum adanya Islam datang sudah biasa dilakukan selama tidak menabrak Al-Qur'an hadis ya, meskipun tidak ada dalilnya dari Rasulullah, tapi nggak tabrakan dengan hadis Quran, ya nggak apa-apa, dijaga aja. Sekarang ada nggak bola itu dalilnya yang mengharamkan, ada nggak? Kalau dikaitkan dengan kisah dulu bagaimana Sayyidina Husain ketika dipenggal palanya, itu kan kasus ya, oknum. Meskipun ada sekelompok, udahlah saya kalau ingat bola tuh ingat dulu, oke silakan, toh lebih bagus. Tapi sekarang bagaimana kalau di sisi ada kebaikan? Bukan tentang sesuatunya, tapi pada hal apapun, tidak hanya sepak bola. Bahkan pejabat dengan jabatannya dia mampu berdakwah, pedagang dakwah. Apalagi seorang guru, seorang murid, apalagi seorang pebisnis, ya, apalagi seorang dai yang punya cara-caranya gitu. Dakwah bil qaul, dakwah alal mimbar, yang paling hebat adalah tadi yang di Qatar ini. Bil qaul, bil hal, ya ucapan, slogan-slogan, quote-quote, juga bil hal langsung eksekusi, berbagi, kemudian ngajak orang, musola semuanya, bangunannya tuh transparan supaya bisa disaksikan orang, segala cara lah. Nah, itu bagian-bagian memang menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, dan itu paling berat di antara dakwah. Makanya orang-orang yang berhizbah, yang menolak mencegah kemungkaran itu musuhnya itu lebih banyak.
Qatar sampai detik ini masih banyak kan musuhnya? Iya, adalah beberapa negara ya. Iya, artinya satu 3. negara kan isinya banyak. Iya. Tapi banyak nggak yang mencintainya? Wah, luar biasa. Iya, karena dicintai oleh Allah gitu. Masya Allah. Nah, kita ini bagian kecil lah malam Jumat di sini, bapak-bapak, meskipun mendengar, duduk, sepertinya sambil kelepus. Jangan lupa Pak, di langit rame Pak. Di langit rame. Ya, terlepas daripada dalil julusuka sa'atan fil majlis khairun min alfi rakaat. Duduk kita sesaat di majlis 1 jam atau lebih. Apalagi di sini berjam-jam. Ya, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat Pak? Boro-boro. Sholat tarawih masih cari imam yang kecepatannya 450 km per jam. Apalagi sholat sunnah 1000 rakaat. Ternyata nggak usah 1000 rakaat. Duduk, sabar. Ya meskipun kaki ya wajar, tekuk kanan, tekuk kiri, sender-sender, namanya juga udah itu ya overseket ya. Lebih dari 50 dan semakin payah, semakin besar palanya ketimbang yang muda. Yang muda yang masih gagah. Ya ternyata payah-payah masih mau duduk. Ustadz lama amat ini ya. Ya ternyatanya udah 9:30 ditutup juga kita masih sampai jam 1 di sini. Ya Allah. Pasti bukan hanya 1000 rakaat, 20.000 rakaat Pak. Ya. Baik. Ini karena waktu kita sudah hampir 9:30 dia. Saya ingin sebagai terakhir Kimo sebelum nanti Kimo, saya sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Om Ganteng Dik Doang, bahwa ada hikmah yang bisa kita ambil dari permainan bola. Yang pertama, permainan bola itu adalah permainan kelompok, konsep amal jama'i. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu bergerak itu tidak bisa dengan sendiri. Ya, permainan bola itu bukan single fighter. Permainan bola itu adalah kesebelasan, bukan keseorangan. Makanya terkadang justru ya nama besar di satu klub itu, di satu kesebelasan, ya itu tidak senantiasa membawa klub itu menjadi menang. Ingat gak kemarin Portugal, main gak Ronaldo? Gak main Pak. Tapi justru dia menang telak gitu. Nah artinya kita juga demikian. Kita ini sebagai umat Islam yang berdakwah, ini kita lakukan secara bersamaan. Anna du'at qabla kulli syai. Saya ini adalah dai. Sebelum saya ini menjadi siapapun gitu loh. Anda sebagai pedagang adalah dai. Anda sebagai pengusaha adalah dai. Sebagai dokter adalah dai. Nah ternyata saya ingat juga Kimo, dengan dulu kan di kampus suka ada ya salah satu, saya nggak tahu di kalimat apa gitu. Yahtalitun walakin yatamayyazun gitu katanya. Kamu boleh bercampur tapi tidak berbaur gitu. Artinya dalam dakwah itu ya kita bercampur. Di seluruh dunia datang ke Qatar, tetapi Qatar justru tidak membaur, tidak hilang warnanya. Justru di sana dia bisa memunculkan warna Islam yang sejati dengan keindahan, dengan keramah tamahan yang ada di sana. Ini gara-gara apa? Wasilahnya adalah sepak bola. Masya Allah. Ya, dan narasi dalam pengumuman saya ngajak kita untuk join Zoom. Ya, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi, mulia, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya. Jadi bagaimanapun ditutupi saja dia akan keluar dari lubang kecil, apalagi memang dibuka. Dan orang-orang yang membela Allah pasti akan dimuliakan oleh Allah. Kita mengambil sebuah istinbat, sebuah summary, kesimpulan dari akhbar yang sudah sampai melalui internet ya, yang terjadi di sana kepada kita semua ini adalah bentuk tasji, motivasi ya, untuk membuat kita semakin terpacu bahwa mereka saja ya begitu hebat, luar biasa, bisa menggaungkan azan Islam, menggaungkan tentang dakwah dan syiar, bahkan ya yanhauna 'anil munkar ini luar biasa. Saya memang tidak menyaksikan secara konsisten bagaimana pertandingan. Cuma ngeliatin Ustadz Gusur aja teriak-teriak, oh gitu. Saya liatin aja dia, temen gua ini. Tapi saya lihat senang. Ya Allah, kapan gini ada di bumi ini seperti ini? Tanpa harus berubah nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Nggak usah buat negara Islam lah. Yang ada juga kalau memang dia Muslim ini konsisten, semua warga bangsa ini istiqomah, insya Allah bisa seperti di sana. Masya Allah. Baik, saya kira kita akan menutup
kajian kita pada malam hari ini. Ya, hari ini lebih bicara banyak tentang dakwah, mudah-mudahan bisa lebih membuka perspektif kita sebagai seorang dai, punya tanggung jawab untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Siapapun Anda, siapapun diri kita, kita adalah bagian dari umat Islam. Ya, tidak peduli apakah Anda berupa mur, apakah Anda berupa obeng, atau berupa paku kecil, tetapi semua itu akan bermanfaat apabila diletakkan, ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, izinkan mohon meminta atas semua karunia min fadlik, semua anugerahmu ya Allah. Kisahnya kami ngobrolin bola, kisahnya kami menceritakan tentang sebuah umat di satu bangsa, kisahnya bagaimana dengan fasilitas olahraga di sebuah satu negara. Kisah yang kami lihat, kami tangkap adalah betapa di sana bertaburan hidayahmu ya Allah. Ya Allah, negeri ini bangsa Indonesia terbesar penduduknya Muslim yang terus dalam Kebinekaan Tunggal Ika, asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan saudara kami yang berbeda agama, kami saling mencintai, saling menjaga dan saling menyayangi. Tapi berikan kami kesempatan, ingin rasanya bukan hanya sekedar untuk syiar mengajak orang memeluk ajaran istri. Yang paling utama adalah buat kami bisa kokoh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Buat kami yang dari kecil sebagai orang Islam, sebagai muslim, hebat menjaga agama ini, kokoh mencari tahu kebenaranmu, maka tancapkan kuat-kuat hidayahmu ya Allah. Tidak hanya tapi kami yang Islam, keluarga kami yang Islam, kumpul dengan orang Islam, bahkan terus mencari kebesaran dan kemuliaan Islam dengan terus belajar, menggaungkannya dalam syiar dan dakwah, mengajak orang untuk hebat kembali kepada agamanya. Satu dunia beriman kau tidak untung, sedunia tidak beriman kau tidak rugi. Ini buat kami yang mencari keselamatan di negeri sana, kami yang mengharapkan ridho di bumi, di alam dunia sampai di negeri akhirat nanti ya Allah. Oleh karena itu, bukan Qatarnya ya Allah, bukan sepak bolanya ya Allah, bukan fasilitas negaranya, bukan karena kayanya bangsa itu, tapi kami ingin rindu dari hal mana saja kau berikan fasilitas agar turunnya petunjuk, hidayah, irsyad dan taufik buat kami, sehingga kami hebat menggenggam Islam ini sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mencari tahu sholat yang diminta olehnya, wudu yang benar, puasa yang baik, sedekah yang dermawan, dan terus bangga sebagai seorang muslim, tidak menutupinya karena sebab untuk urusan dunia, sebagaimana syiar yang berada di negeri sana. Ya Allah, jadikan negeri ini ya Allah bertaburan hidayahmu sebagaimana kau taburkan dulu di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah yang terjadi di Qatar, di negeri ini, semuanya sebagai tanda sayangmu kepada kami, agar kami bisa merasa bangga dan besar. Ada benar keindahan, mujizat itu dulu tidak selesai sampai sedetik ini ya Allah. Buka mata batin, mata hati kami ya Allah. Oh, kebenaran itu adalah mutlak dirimu. Peluk kami dengan inayah dan hidayah. Jangan kau balas kesalahan dengan maksiat-maksiat kami terulang-ulang lagi. Peluk kami dengan cinta dan ridha-Mu. Bersama satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, satu negara, khususnya buat kami yang beriman.
terus saling mencintai sebagai anak bangsa, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kami selamat. Saat ini masih banyak ustadz, banyak guru, banyak pesantren, banyak kiai, banyak habaib. Tapi anak-anak kami 20-30 tahun ke depan, ketika Islam ini tidak dibangkitkan dengan syiar yang hebat dari pemimpin-pemimpinnya, ulama-ulamanya dengan bergandengan tangan, bagaimana nasib anak-anak kami 10, 20, 30 tahun ke depan ya Rabb? Gaungkan lagi keajaiban-Mu ya Allah, dimulai dari keluarga, masyarakat, sampai seluruh anak bangsa ini. Isma doa-ana ya Allah, dengarkan doa kami, ijabah doa kami. Mudah-mudahan Kau dengar, entah dari lisan siapa, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, doa tadi menutup acara kita. Kami ucapkan terima kasih pada tamu dadakan kita, Om Ganteng Dik Doang, dan juga kepada seluruh jamaah Shisha TV, baik yang berada di Zoom maupun yang berada di Shisha TV di Majelis Kopi Uduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dengan kemanfaatan dan kita bisa berjumpa kembali minggu depan masih dalam kajian yang sama. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek